Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi tentang menganalisis pencemaran lingkungan dan dampak-dampaknya yang terjadi pada ekosistem. Yuk kita mulai pembelajaran tersebut. Lingkungan diartikan sebagai suatu ruang dengan segala objek, keadaan, kondisi, maupun makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Menurut Ensiklopedia Kehutanan, lingkungan adalah jumlah total dari faktor non-genetik yang mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi pohon yang mencakup hal yang sangat luas seperti tanah, kelembapan, cuaca, pengaruh hama dan penyakit, juga interferensi manusia. Sedangkan yang dinamakan pencemaran sendiri adalah peristiwa masuknya zat-zat atau komponen lainnya yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan merugikan makhluk hidup dalam suatu ruang interaksi makhluk hidup untuk bertahan hidup. Pencemaran lingkungan sendiri dapat disebabkan oleh kegiatan manusia ataupun proses alami pencemaran, biasanya disebut juga dengan polusi. Sesuatu yang menyebabkan adanya polusi sendiri disebut dengan polutan. Jika komponen tersebut melebihi batas normal dan berada pada ruang waktu yang tidak tepat, adanya polutan tersebut menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak sesuai dengan fungsinya. Akibatnya akan terjadi kerusakan lingkungan yang mengganggu dan merugikan makhluk hidup. Selanjutnya, macam-macam pencemaran. Pencemaran dapat bersumber dari pencemaran alami dan kegiatan manusia. Pencemaran alami adalah pencemaran dengan bahan yang berasal dari bencana alam, misalnya dari pencemaran alami tersebut ialah partikel gas atau debu yang berasal dari gunung meletus. Sedangkan pencemaran akibat kegiatan manusia atau ulah manusia, contohnya kegiatan industri yang menghasilkan limbah, transportasi, pertambangan, serta rumah tangga. Dan pencemaran lingkungan sendiri terdapat banyak macam dan jenisnya. Jika dilihat dari sifat zat pencemarannya dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, pencemaran biologis. Pencemaran biologis yaitu pencemaran yang disebabkan oleh berbagai macam mikroba. Mikroba tersebut memicu timbulnya wabah penyakit. Polutan ini biasanya mencemari air sumur, sungai, maupun danau. Pencemaran ini bisa bersumber dari orang yang menderita penyakit atau buang sampah maupun sumber alam lainnya. Yang kedua itu ada pencemaran fisika. Pencemaran fisika yaitu pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat maupun gas. Misalkan air yang datang secara tiba-tiba dalam skala yang sangat besar dapat menyebabkan banjir, maka air dikatakan dengan sebagai fisik. Yang ketiga, macam-macam pencemaran ialah pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi yaitu pencemaran yang disebabkan oleh zat-zat kimia, biasanya banyak terjadi di lingkungan masa kini adalah limbah industri, misalnya zat-zat logam berat yang terdapat dalam limbah industri, senyawa non-logam seperti senyawa nitrat, asam sulfat, dan zat-zat lainnya yang dapat mempengaruhi lingkungan dengan mengalami kerusakan. Pencemaran juga dibedakan berdasarkan lingkungan yang terkena pencemaran, yaitu sebagai berikut. Contohnya seperti pencemaran air. Sekitar 70% permukaan bumi adalah air dan 3%-nya berupa air tawar. Air tawar ini yang merupakan sumber air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka apabila terjadi pencemaran, maka hal itu akan mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Polutan tersebut dapat berasal dari limbah industri makanan dan minuman, limbah rumah tangga, dan limbah minyak.
Selain pencemaran air, adanya yang namanya pencemaran air tanah. Pencemaran air tanah ialah air tanah adalah air tawar yang ditemukan di bawah permukaan tanah. Banyak masyarakat yang sumber kebutuhan airnya berasal dari air tanah. Akibatnya pengeluaran air limbah yang tidak baik, banyak air tanah yang tercemar oleh limbah rumah tangga dialirkan bebas di atas permukaan tanah, akan merembes ke dalam tanah. Limbah itu akan disaring dan didaur ulang oleh tanah. Apabila konsumsi oleh manusia akan dapat menimbulkan kesehatan. Selain pencemaran air dan pencemaran air tanah, ada juga pencemaran udara. Pencemaran udara yang menyelimuti permukaan bumi mempunyai peranan besar bagi kehidupan manusia makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara adalah pengotoran udara akibat masuknya bahan atau zat-zat asing, energi dan komponen lainnya ke dalam udara. Hal itu dapat menyebabkan komposisi atmosfer abnormal. Pencemaran udara juga dapat diartikan sebagai adanya salah satu atau lebih komponen gas di udara dalam jumlah berlebihan. Pencemaran udara biasa terjadi di daerah perkotaan dan perindustrian. Zat-zat pencemaran udara umumnya berupa debu, asap, dan gas buangan hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara oleh kendaraan bermotor dan bermesin pabrik. Gas-gas tersebut mengancam kesehatan manusia sebab gas-gas tersebut mengandung zat-zat berbahaya seperti yang pertama, contoh asap dan debu. Yang kedua, karbon monoksida. Ketiga, karbon dioksida. Keempat, sulfur oksida. Yang kelima, nitrogen oksida. Dan yang keenam, CFC. Dan seterusnya ada pencemaran tanah. Tanah yang subur adalah tanah yang kaya unsur hara, humus, zat organik, dan cukup air. Pada tanah yang suburlah proses kehidupan tumbuhan, hewan, serta mikroba tanah berlangsung dengan baik. Bila ada komponen lain yang masuk ke dalam tanah sehingga mengganggu keseimbangan ekologi tanah, maka terjadilah pencemaran tanah. Biasanya pencemaran tanah disebabkan oleh limbah industri, hujan asam, limbah rumah tangga, dan tumpahan minyak. Benda-benda yang mencemari tanah pada umumnya berupa kertas, kaleng-kalengan, kantong plastik, baterai bekas, pestisida, serta senyawa racun dan kimia lainnya. Selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh suara bising secara terus-menerus. Satuan kekuatan suara adalah desibel. Sumbernya adalah suara petir, suara lalu lintas darat, pesawat terbang, mesin pabrik, dan suara gaduh lainnya. Kekuatan suara berbagai kegiatan berbeda. Suara dianggap sebagai pencemar apabila suara yang tidak diinginkan masuk lingkungan manusia sehingga terganggunya aktivitas manusia. Bahkan suara yang terlalu keras dapat merusak fungsi telinga. Selanjutnya, bagaimana kita ketahui akibat pencemaran secara global. Yang pertama itu ada yang namanya hujan asam. Zat non dan SOx di udara akan mengakibatkan hujan asam. Ini berarti terjadi perubahan pH air hujan. Perubahan air hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan rusaknya jaringan tumbuhan. Bila udara lembab yang mengandung uap air asam terhirup oleh pernapasan manusia, akan mengakibatkan iritasi pada saluran pernapasan. Hujan asam juga berdampak pada ekosistem air, sebab yang jatuh ke sungai menyebabkan pH air sungai menurun secara berlebihan, sehingga akan dapat mengganggu komunitas biota ekosistem air, dan ekosistem darat menjadi tandus sehingga menghambat pertumbuhan tanaman. Yang kedua itu ada penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan selimut atmosfer bumi. Lapisan ini mencegah radiasi ultraviolet cahaya matahari. Akibat pencemaran CFC, banyak partikel ozon terdiri oleh radikal klor dari CFC. Selanjutnya, terjadinya penipisan lapisan ozon dan kemungkinan terbentuk lubang lapisan pada lapisan ozon. Hal ini menyebabkan
intensitas sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi meningkat tajam. Akibatnya timbul penyakit mematikan oleh pengaruh sinar ultraviolet yang sangat besar. Yang ketiga, dampaknya ialah efek rumah kaca. Kenapa? Karena efek rumah kaca terjadi karena di atmosfer bumi ada gas yang mampu menyerap sinar inframerah, yaitu panas yang dipacu ke bumi. Gas yang mampu memberikan efek rumah kaca dikenal dengan gas rumah kaca atau biasa disingkat dengan GRK, yang terdiri dari CO2, nitrogen oksida, uap air maupun CFC. Bila gas-gas tersebut bergabung akan membentuk awan yang memiliki sifat seperti cahaya, yaitu dapat ditembus cahaya matahari tetapi menyerap sinar matahari. Bila gas rumah kaca terus meningkat, maka efek rumah kaca yang meningkat juga menimbulkan suhu permukaan bumi naik sehingga disebut pemanasan global. Baik, mungkin cukup itu saja sekilas pemaparan atau pembahasan tentang materi pencemaran lingkungan dan dampak-dampaknya. Apabila kalian ingin menambah wawasan atau ilmu pengetahuan, silakan klik link di bawah ini agar pengetahuan kalian bertambah dengan luas dan agar lebih dapat memahami dengan baik. Baik, untuk kalian yang telah menonton video ini, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan soal yang saya letakkan pada link di bawah ini, yang mana agar mengasah pengetahuan kalian tentang materi pencemaran lingkungan tersebut, dan yang mana nantinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.